Halo semua, saya Kevin Gerald Malia Eshud, peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022 dari gelombang 1, angkatan 4, kelompok 1. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang kompeten dalam core values ASN berakhlak. Seperti yang diketahui, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Dan kompetensi juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Sesuai peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi ini meliputi yang pertama kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua ada kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga ada kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatannya yaitu pemberian tugas belajar di mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Pelatihan dibagi menjadi dua jenis, yaitu klasikal dan non-klasikal. Klasikal merupakan pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, diskursus, dan penataran. Pelatihan non-klasikal dilakukan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran PNS dan pegawai swasta. Masa pelatihan non-klasikal adalah paling lama 1 tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pihak LAN dan BKN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 210 sampai dengan Pasal 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara yang pertama ada secara mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. Yang kedua dilaksanakan secara bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. Yang ketiga, bersama dengan lembaga kompetensi yang independen. Kemudian, hak pengembangan ASN dilihat dari salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa kita sebut dengan P3K. Kebijakan ini tentu saja relevan utamanya dalam menghadapi dinamika lingkungan global dan kemajuan teknologi. Informasi yang berubah dengan cepat sehingga kemutakhiran kompetensi ASN menjadi sangat penting. Contoh yang bisa saya ambil dari ASN berkompeten di lingkungan kantor saya adalah Bapak Herwandi yang merupakan seorang polisi kehutanan di UPTD saya. Beliau selalu merespon dengan cepat dan penuh tanggung jawab setiap tugas yang diberikannya. Karena sikap kompeten yang beliau miliki, maka beliau juga menjadi andalan di UPTD saya. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah merupakan suatu keniscayaan. Melakukan pembelajaran sepanjang hidup adalah suatu sikap yang baik. Setiap orang selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat bertahan dan berkembang dalam orientasi ekonomi pengetahuan. Pembelajar yang relevan saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Sekian podcast dari saya. Terima kasih.